Baik, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sama moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, luar biasa semangatnya ya. Ada yang jauh-jauh datang dari Polewali dan semoga dari semua kabupaten di Sulawesi Barat semua hadir di sini karena ini merupakan satu lomba yang sangat penting sekali untuk diikuti oleh semua siswa SMP SMA di Sulawesi Barat karena dari sinilah kita bisa satu step lebih maju ketimbang orang-orang yang lain yang tidak pernah mengenal apa itu namanya resensi buku. Bisa dibantu panitia untuk tampilkan slide-nya. Saya lihat beberapa peserta sudah tidak familiar lagi ya. Ada teman-teman yang pernah bersinggungan di SMP, di SMA yang saya kunjungi. Jadi saya kenal muka meskipun satu dua hal saya lupa namanya siapa. Kalau yang agak di luar dari Sulawesi Mamuju, saya tidak pernah lihat ya. Nah, di materi saya adik-adik sekalian juga teman-teman akan menemukan barangkali pengulangan-pengulangan yang sama dengan apa yang disampaikan sama Kak Ridwan sama Kak Muhaimin, tetapi insya Allah ada hal-hal baru yang akan saya sampaikan, terkhusus karena saya diamanahkan sama panitia untuk menyampaikan kepada adik-adik sekalian tentang petunjuk-petunjuk teknis atau ketentuan-ketentuan umum dalam lomba. Dan ini menjadi penting karena itu menjadi aturan main kita dalam lomba kita. Sehingga di kemudian hari kalau ada yang tidak sepakat dengan hasil keputusan Dewan Juri itu semuanya transparan karena kita sudah mendapat pembekalan itu di hari ini. Baik, materi saya itu sederhana, kenali resensi, upaya kita jatuh cinta terhadap bacaan. Kenapa kita harus jatuh cinta dulu sama buku? Karena ketika kita jatuh cinta adikku sekalian, kita punya upaya lebih. Kita rela berkorban tenaga, waktu, materi untuk sesuatu yang kita cintai. Untuk semua hal. Kepada orang tua, kepada sahabat dan sebagainya. Jadi kita perlu jatuh cinta terhadap yang namanya buku dulu supaya kita jatuh cinta terhadap bacaan. Selanjutnya. Ya, kita kenalan dulu. Tadi sempat disampaikan sama Fatia, tapi according to the Google, silakan ketik nama saya, kira-kira yang muncul tampilannya seperti ini. Teman-teman bisa membaca karya-karya yang sudah saya hasilkan dalam bentuk puisi ataupun dalam bentuk cerita pendek. Saya basicnya anak sastra, kemudian gelar magisternya ambil ilmu komunikasi, jurusan politik. Selanjutnya. Nah, kita itu kerap kali mengira bahwa membaca itu aktivitas yang hanya dilakukan sama intelektual, sama akademik, sama mahasiswa, sama orang-orang pintar. Jadinya apa? Kita merasa membaca itu di luar jangkauan tak, karena merasa itu aktivitas yang tinggi sekali. Hanya orang-orang tertentu yang bisa. Padahal sebenarnya membaca itu adik-adikku sekalian sama kayak mandi sama makan. Sama persis. Apa yang terjadi kalau kita tidak mandi dalam suhu saja 2 hari? Bau ya, mengeluarkan aroma yang menyengat ya. Apa yang terjadi kalau dalam jangka 1 hari kita tidak makan? Betul, lapar. Pertanyaannya, apa yang terjadi kalau dalam jangka 1 bulan teman-teman tidak pernah membaca? Tidak terlatih berpikir, mudah tertipu, ya betul, mudah tertipu, mudah termakan hoax atau berita-berita palsu. Ada lagi? Apa? Iya, terlatih menyusun dokumen. Nah, artinya apa? Aktivitas ini harus menjadi aktivitas harian tak? Laku harian kita. Sama kayak makan dan mandi. Karena kalau makan dan mandi untuk tubuh, berarti membaca untuk pikiran, otak. Sama-sama butuh nutrisi. Kalau banyak orang yang terlalu banyak latihan fisik tapi tidak pernah melatih pikirannya, gampang marah, gampang reaktif. Salah sedikit baru dilihat matanya, ih apa Ji, belawan Kak. Itu kentara kalau tidak diisi kepalanya. Kan otot najinya terus nalatih. Nah,
Membaca itu, adik-adikku sekalian, punya beberapa hal penting, sama disampaikan tadi sama dua pemateri sebelumnya. Yang pertama, membentuk cara kita berpikir kritis. Kalau semakin sering membaca, berarti semakin kritis kita terhadap banyak hal. Semakin cara mudah mengetahui kita kritis atau tidak apa? Ada yang tahu? Cara mudah mengetahui kita kritis atau tidak? Ada yang tahu caranya? Oh, saya sudah kritis, maka ini kayaknya orangnya deh. Ada yang tahu? Betul, mempertanyakan banyak hal. Kalau disuruh cukur rambut karena gondrong, kira-kira langsung kita cukur mi, Bu, cukur mi. Pernah tidak kita bilang, kenapa harus anak sekolah itu rambutnya harus cepak, Bu? Kenapa? Kenapa tidak boleh gondrong? Biasanya kalau guru-guru yang tidak mau terlibat banyak diskusi dengan siswanya, dia bilang karena begitu nih aturannya. Selesai persoalan, tidak ada diskusi. Itu. Tapi kalau kita sejak dini, sejak SMP, SMA, memulai untuk mempertanyakan banyak hal itu, maka salah satu indikator kita berpikir kritis itu sudah kita dapat. Bertanya, Ki. Makanya bertanya itu menjadi hal yang penting. Apalagi di era AI. Pertanyaan itu dijual. Prompt dijual. Cara bertanya kepada ChatGPT itu ada bukunya, ada PDF-nya, ada buku digitalnya. Jadi bahkan bertanya pun itu bisa jadi cuan. Jadi bertanya itu penting, dan itu modal yang cukup harus kita miliki untuk berpikir kritis. Nah, kedua, melatih kemampuan berbahasa. Kalau saya bilang mustahil, itu sering kita dengar kan? Tapi kita bisa sebut itu muskil. Kalau kita bilang meskipun, ada tidak kata lain yang bisa kita pakai selain meskipun, walaupun, adapun, ada tidak yang selain itu? Kendati pun. Sering kita dengar kan? Atau misalnya kita terlalu familiar dengan bahasa-bahasa Inggris misalnya. Kalau lalot HP tak, kita bilang apa? Lag. Iya, bahasa sekarang lag ya. Lalot, lambat loading, gitu. Sudah lambat loading lagi. Ada tidak yang pernah bilang itu galat? Galat? Pernah kita dengar kata server? Itu bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Kira-kira bahasa Indonesianya apa? Server bahasa Inggris. Apa? Media, oke, lain. Bahasa Indonesianya adalah peladen. Saya dapat ini ketika nonton filmnya Tom Cruise terakhir. Karena ada subtitlenya itu menggunakan bahasa Indonesia baku. Menurut ejaan yang disempurnakan edisi ke-6. Peladen. Oke, terakhir yang paling sering kita pakai, dan ini yang sudah tahu karena saya sering ke sekolah-sekolah. Apa ini? Mic. Mic singkatan dari mikrofon. Itu bahasa apa? Pertanyaannya, bahasa Indonesianya apa ini? Pengeras suara. Kurang tepat. Pelantang suara. Ini pelantang suara yang membuat suara kita lantang didengar. Ada banyak sekali bahasa sebenarnya yang jarang kita dengar. Dan cara satu-satunya untuk menemukan kosakata itu adalah dengan banyak-banyak membaca. Baik itu baca sastra, baca non-fiksi, dan sebagainya. Saya termasuk orang yang memulai tradisi membaca semester 4 kuliah. Saya baru kenal membaca semester 4. Mungkin teman-teman enak, SMP sudah membaca, karena ada program Mandaras. Saya semester 4 kuliah. Di saat teman-teman saya baca buku filsafat, tahu tidak apa saya baca? Fiksi. Fiksi apa? Teman-teman tahu tidak? Fiksi remaja, genrenya teen lit, ditulis sama Dwi Tasari, judulnya Raksasa dari Jogja. Semester 4 loh kuliah saya ini. Teman-teman sudah debat diskusi filsafat ini. Saya baca fiksi remaja, Pak. Tapi apa? Tidak penting kapan kita memulai membaca, tapi seberapa lama kita bertahan dengan dunia bacaan. Teman-teman saya yang tadinya membaca buku-buku besar itu, buku-buku filsafat, buku-buku politik itu, dia berhenti membaca setelah itu, dan saya terus membaca. Dan saya yakin pembaca itu bertahap dan bertumbuh. Tidak mungkin di situ terus, tidak mungkin terelie terus, tidak mungkin di SHRN terus. Akan ada suatu waktu kita akan mengenal Tan Malaka, akan ada suatu waktu kita akan mengenal buku-bukunya Karidwan, akan ada suatu waktu kita akan mengenal pembaca-pembaca yang ada di abad-abad lalu. Ini persoalan waktu, sepanjang kita tidak berhenti. Nah, yang ketiga, membaca itu adik-adik sekalian, khususnya sastra, menciptakan apa yang disebut empati. Ada yang tahu empati?
Rasa belas kasih. Rasa ikut, ya rasa ikut merasakan dan membantu. Apa bedanya empati sama simpati? Hah? Kalau simpati kartu telepon. Iya. Oke, ada? Oke, empati itu ikut simpati ikut merasakan, empati merasakan dan membantu, ikut terlibat langsung. Dan itu penting. Apalagi kalau kita baca sastra. Karena kalau kita baca sastra adikku sekalian, berarti kita berupaya untuk memahami peristiwa, kita berupaya untuk memahami laku hidup orang lain dalam cerita tersebut, dan tidak ada di dalam sastra itu orang-orang yang diceritakan jahat tanpa kita tahu kenapa dia jahat. Ada teman-teman nonton Naruto? Manga Naruto? Oh enggak, iya, sebagian mungkin laki-laki yang nonton manga ya, yang diangkat dari manga menjadi anime. Naruto itu, kalau kita nonton filmnya 500 episode itu, selalu saja orang jahat tidak tiba-tiba jahat. Pasti gara-gara ada dulu sebab sebelumnya. Dan itu teman-teman, kalau kita membaca sastra kita akan tahu, oh jadi kita mulai bersimpati. Oh ini jahat karena begini. Oh dia jadi orang seperti ini karena begini. Dan kita diajar untuk selalu mencari tahu lebih jauh tentang hakikat kehidupan manusia. Next. Pertanyaannya, ini kan buku banyak sekali. Ada banyak sekali buku, sedikit sekali waktu. Dan mahal sekali itu namanya buku. Buku itu ada adik sekalian, kalau kita di baliknya itu ada tertulis harga Pulau Jawa. Tapi yang kita bayar bukan harga Pulau Jawanya. Harga di luar itu lebih mahal lagi. Jadi secara tidak langsung sebenarnya, I'm sorry to say, negara bisa belum menjamin harga buku merata ke semua orang. Kita harus bayar sedikit lebih mahal daripada harga Pulau Jawa. Jadi orang-orang yang suka beli buku, syukurilah. Karena sebenarnya orang suka buku itu orang kaya. Orang yang menginvestasikan kehidupannya masa kini untuk masa depan. Karena buku itu tidak murah. Tapi alhamdulillah kita di sini punya perpustakaan. Dan sekarang perpustakaan itu tidak konvensional lagi. Teman-teman bisa akses di Pusnas. Di perpustakaan provinsi juga ada baca buku digitalnya. Dan banyak sekali. Tapi saran saya kalau memang teman-teman butuh buku-buku yang, karena kalau di perpustakaan digital itu koleksinya cukup terbatas, datang berkunjung ke perpustakaan daerah yang insya Allah kita temukan banyak buku-buku yang tidak ada di perpustakaan digital. Nah, sebagaimana yang disampaikan Kak Ridwan tadi, secara umum adik-adik sekalian ada dua kategori buku, fiksi dan non fiksi. Kira-kira yang mana lebih penting dari keduanya? Betul. Tergantung kegunaannya. Oke, sama-sama penting, tergantung kegunaannya. Ada yang lain? Ya, Pak? Sesuai minat, betul sekali. Jadi, sebagai pembaca sastra dan juga membaca buku-buku non fiksi, keduanya itu merupakan bahan bacaan yang penting sekali. Depend on our kebutuhan. Sangat bergantung sama kebutuhan tak. Jadi, contoh misalnya begini, buku non fiksi kayak buku biografi, buku-buku jurnal ilmiah, KTI, disertasi, tesis, buku-bukunya Kak Ridwan, ini semua masuk kategori non fiksi. Ciri-cirinya itu berdasarkan fakta, bersifat informatif, menggunakan bahasa lugas dan jelas, tidak bertele-tele. Jadi kalau dia bilang matahari terbenam, dia bilang matahari terbenam. Tapi kalau non fiksi bilang matahari terbenam, ketika matahari pelan-pelan mencumbui ujung laut, kayak gitu. Bertele-tele lah kalau sastra itu. Kemudian buku fiksi, sederhananya karya yang dibangun berdasarkan imajinasi tak. Makanya penulis fiksi disebut, iya, apa yang disebut penulis fiksi biasa namanya. Kalau penulis non fiksi semuanya disebut penulis. Tapi kalau fiksi beda-beda. Kalau nulis cerita disebut penyair nulis puisi. Kalau nulis cerpen disebut cerpenis. Kalau tulis novel novelis. Semuanya disebut pengarang. Yang mengarang-ngarang suka karang-karang, itu fiksi. Tapi jangan menganggap remeh sesuatu yang dikarang. Karena ada banyak sekali contoh di dunia, bahkan di Indonesia, bagaimana karya sastra itu mengubah sebuah civilization atau peradaban. Nanti teman-teman punya tugas untuk mencari itu ya, bukan GPR ini. Contohnya novel, cerpen, dongeng, puisi, dan drama. Drama masuk situ. Kalau teman-teman pernah mendengar istilah esai, esai itu di tengah-tengahnya non fiksi sama fiksi, di tengah-tengahnya itu esai.
Dia berisi fakta, dia berisi informasi yang penting, tetapi cara penyampaiannya itu disebut sebagai penyampaian yang sastrawi. Kalau dalam jurnalisme disebut sebagai jurnalisme sastrawi atau feature. Itu dia berada di tengah-tengah itu. Non fiksi dan fiksi. Oke, selanjutnya. Karena banyak sekali buku dan tidak semua kita bisa baca, tidak semua kita bisa beli, penting Ki tahu caranya bagaimana melihat buku itu penting dibeli atau tidak, penting dibaca atau tidak. Dan ternyata memilih buku non fiksi dan fiksi memiliki dua cara yang berbeda. Dan ini bisa teman-teman tiru, kiat-kiat memilih buku. Yang pertama, kalau fiksi, kita harus menentukan tujuan, karena tujuan menentukan genre. Kalau dalam genre puisi kan, dalam genre fiksi kan banyak itu. Kalau novel, ada yang historian fiction, fiksi sejarah, ada yang thriller, ada yang horor, ada yang teen lit untuk remaja. Apa? Ada yang romance. Kalau zaman-zaman dulu ya, zaman-zaman era siapa namanya kayak Pramudia, Buya Hamka, novel itu disebut roman. Bukan novel. Dan menarik itu karya-karya romans, jangan dianggap remeh ya. Kemudian kedua, kalau kita sudah menentukan tujuan kenapa kita harus baca itu, kita bisa dapat rekomendasi dari presensi, komunitas, ataupun Bookstagram atau TikTok Book. Salah satu akun yang bisa teman-teman lihat, itu akunnya beliau. Dia sudah dapat beberapa kali kerjasama dengan penerbit buku untuk mempromosikan buku. Artinya apa? Beliau sudah jangkauannya nasional. Tepuk tangan dulu untuk Kak Fatia. Dari kesukaan membaca buku, itu bisa dinotis sama banyak orang. Dan ini penting, saya sampaikan buat teman-teman, jangan pernah menganggap remeh yang namanya media sosial. Karena media sosial itu powerful sekali. Powerful. Pokoknya jangan jadikan media sosial itu tempat tak saja galau, tempat tak saja ngoceh, tempat tak saja kritik, tidak. Tapi jadikan media sosial itu sebagai personal branding. Who you are, itu di situ. Karena orang-orang akan notice kita bukan dari kita ketemu sekarang, tapi lihat dulu, tuh Wadi prestasinya banyaknya, kerennya ini anak. Ternyata kita secara tidak langsung menginspirasi orang lain, gitu. Jadi saya harap teman-teman yang punya media sosial di sini jadikan betul tuh media sosial sebagai tools tak, kekuatan tak untuk menghadapi dunia yang makin apa ya dunia ini ya, dengan penuh perang. Ini yang paling penting. Kalau buku fiksi semakin tua tahun terbitnya, semakin menarik. Bayangkan kalau kita membaca novel abad 19. Bayangkan penulisnya menulis karya itu tidak ada teknologi, Pak. Ditulis pakai pena, dia celup ke tinta. Kita akan membayangkan suatu fenomena, suatu masyarakat di abad 19 melalui penulis itu. Dan kita bisa belajar sekaligus belajar sejarah. Teman-teman ada yang membaca bukunya Pramudia Anantatur? Kalau Terelie? Banyak ya. Karena itu Terelie dianggap sebagai pintu masuk mengenal dunia bacaan. Karena kalau teman-teman masuk ke Gramedia, entah karena marketing atau apa, itu bukunya Terelie selalu dipajang di rak depan. Satu rak. Terelie semua. Jadi kita memang kayak langsung masuk, oh bagus ini. Kita tidak sempat ke belakang, kemana saja. Jadi secara tidak langsung kita dipaksa untuk beli bukunya Terelie. Dan tidak apa-apa. Saya membaca beberapa buku Terelie, termasuk Negeri di Ujung Tanduk, Negeri Para Berdeba. Saya masih ingat sekali tokoh utamanya namanya Thomas. Nah, berbeda dengan non-fiksi. Non-fiksi itu kebutuhan tak apa. Kalau tadi tujuan tak apa membaca fiksi, kalau ini kebutuhan tak apa. Kalau misalnya mau jadi seorang peminat kebudayaan, kira-kira buku apa yang paling sering kita baca? Khususnya budaya Mandar misalnya. Sejarah, betul. Biografi, betul. Ya buku Kak Ridwan ini. Kalau teman-teman mau cari tahu apa itu usul, ada bukunya. Teman-teman mau tahu Bahari Mandar, ada bukunya. Dan itu, kalau kita tamati buku-bukunya itu, berarti kita sudah setidaknya memahami Sulawesi Barat, mulai dari geografinya, budayanya, masyarakatnya, dari buku-buku tersebut. Tentunya tidak hanya Kak Ridwan saja, ada banyak penulis-penulis di Sulawesi Barat yang menulis banyak tentang Sulawesi Barat. Jadi kalau mau jadi pakar Sulawesi Barat, baca buku-buku tentang Sulawesi Barat. Kalau mau jadi seorang penulis biografi, baca buku-buku biografi. Kalau mau misalnya jadi pemimpin,
Baca ki buku-buku orang-orang besar, pemimpin-pemimpin besar. Jangan sampai kita mau jadi pemimpin tapi yang kita baca bukan ini tokoh-tokoh yang dalam artian tidak pernah menjadi seorang pemimpin gitu. Nah, kedua, cek kredibilitas penulis. Ini sangat personal tapi bisa ditiru sama adik-adik. Jangan pernah membeli buku tentang suatu topik tertentu yang ditulis sama bukan ahlinya. Misalnya, ada yang menulis buku tentang kopi misalnya, tentang kopi. Ini buku non fiksi ya. Jangan cari buku tentang kopi tersebut yang ditulis sama peminum teh. Harus cari orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk meriset kopi. Gitu. Karena kalau tidak, maka kita akan mengkonsumsi informasi-informasi yang tidak begitu penting di otak kita. Sementara waktu ini terbatas. Jadi kita penting untuk memilih. Ini yang disinggung dalam bukunya Tom Nichols, The Death of Expertise. Matinya kepakaran. Di era media sosial, banyak sekali orang pintar. Tiba-tiba jadi ahli. Lebih dokter dari dokter. Iya. Lebih atlet dari atlet. Itu. Lebih suka, lebih keinginan berkomentar, lebih besar daripada keinginan untuk mencari tahu. Makanya kalau teman-teman tidak mau menghabiskan waktunya untuk membaca buku yang tidak begitu penting, maka itu, baca buku yang ditulis sama ahlinya. Itu kalau untuk non-fiksi. Kemudian bisa dengan baca daftar isi. Kalau tadi fiksi kan bisa kita lihat di belakang buku tuh sinopsis. Kalau non-fiksi lihat di daftar pustakanya. Kalau tidak bisa di penjual buku karena masih tersampul, kita bisa cek di internet. Gitu. Karena membaca buku non-fiksi itu beda kayak novel. Novel kan harus dibaca dari depan sampai akhir. Kalau kita skip 2 bab, bingung kita. Tidak mengerti jalan ceritanya. Buku non-fiksi tidak begitu. Dia bisa dibaca dari bab 3. Bisa dibaca dari halaman belakang. Bisa dibaca dari halaman depan. Kalau caranya Anies Baswedan, kenapa dia banyak sekali membaca buku, itu tekniknya dia bagi 3. Membaca halaman depan, halaman tengah, dan halaman belakang. Karena disitulah terdapat gagasan pokoknya sebuah buku non-fiksi. Kalau buku non-fiksi kan di belakang itu ada kesimpulan. Kalau tidak mau capek baca bukunya, baca kesimpulannya. At least kita bisa tahu, oh yang dimaksud penulisnya itu seperti ini. Tapi itu tidak bisa digunakan kalau kita mau baca novel. Bingung kita tiba-tiba, oh mati ini karakternya. Siapa yang bunuh kan? Jadi harus dibaca dari depan. Nah, bedanya kalau non-fiksi semakin tua semakin menarik. Kalau fiksi semakin tua semakin menarik. Kalau buku non-fiksi, yang paling baru yang paling bagus. Ada yang tahu kenapa? Kalau non-fiksi yang paling baru yang paling bagus. Informasinya lebih terbaru. Ada lagi? Ini untuk non-fiksi. Kalau fiksi kan semakin tua itu buku semakin menarik. Tapi kalau non-fiksi, beli buku yang terbit paling baru tahunnya. Betul, datanya lebih relevan, informasinya lebih terbaru. Tepuk tangan untuk teman-teman kita yang menjawab. Ini penting sekali. Misalnya contoh sederhana ini. Ada buku yang ditulis tentang Microsoft Word 2003. Kita baca, sementara Microsoft Word sekarang sudah 2007. Jadi tidak update datanya, tidak terbaru. Dan kalau konsep non-fiksi itu kan dibangun atas penelitian. Penelitian itu sifatnya dinamis, tidak mutlak. Jadi selalu ada, kalau teman-teman nanti S1 atau S2, nanti di bab 2 itu ada disebut sebagai penelitian terdahulu. Di bab 2. Kenapa ada seperti itu? Karena penelitian itu selalu berlanjut. Begitu. Makanya penting membaca terbitan terbaru. Oke, selanjutnya. Ini sudah masuk. So far sebelum masuk ke sini, karena ini sudah agak-agak teknis sedikit ini. Ada yang mengganjal atau ganjil? Kalau tidak, kita lanjut. Nah, ini ketentuan lomba, sumbernya dari petunjuk teknis program sepekan 1 buku yang diterbitkan oleh Perpusnas Nasional RI, diberikan sama Bu Wintari yang diamanahkan untuk disampaikan kepada adik sekalian. Tapi penting untuk saya garis bawahi bahwa pembekalan ini, pemateri ini bukan juri. Jurinya lain.
Jadi nanti ada satu momen technical meeting, Zoom dengan juri, yang bisa lebih spesifik, lebih detail membahas terkait lomba dan penilaian. Tapi setidaknya yang kami sampaikan ini, adik-adik punya gambaran, oh seperti ini caranya. Tahun lalu saya jurinya, tahun ini sebagai pemateri pembekal lomba. Nah, ketentuan teknis tulisan resensi buku saya bacakan saya teman-teman sekalian ya. Panjang resensi itu 600 sampai 900 kata untuk semua jenjang. Isi resensi mencakup identitas buku, pendahuluan, ringkasan, analisis, evaluasi, refleksi, dan kesimpulan. Nanti kita spill sedikit apa yang dimaksud dengan hal-hal yang sudah saya sampaikan tadi. Kemudian struktur penulisan naskah terdiri atas pembuka, isi, penutup, dan daftar referensi jika menggunakan sumber lain. Kemudian tingkat kemiripan plagiarisme maksimal 20%. Jangan sampai kita kasih masuk judul buku, kita minta ChatGPT, resensikan ke ini buku, muncul semua resensi buku. Tapi itu bisa dideteksi, dan ketika dideteksi teman-teman itu plagiasi, maka di atas 20% gugurlah teman-teman gitu. Karena ya sebelum lanjut ya, sebisa mungkin teman-teman ini sering-sering kan ikut lomba. Penting sekali itu lomba bukan tentang hasil, tapi tentang proses. Kalau kita menang dengan cara yang tidak punya proses, untuk apa? Kita tidak matang sebagai seorang manusia, betul? Jadi penting ikuti prosesnya. Kemudian sertakan foto buku, cetak atau digital. Naskah resensi belum pernah dipublikasikan di media manapun. Ada di sini yang sering nulis resensi sebelumnya? Oh ada ya. Kita posting di mana hasil resensi tak? Oh di dokumen pribadi. Oh iya. Ada yang lain yang biasa posting di media online, di Facebook, media sosial? Di posting di mana hasil resensi? Instagram. Oh iya, berarti bisa masuk kategori Instagram juga ini ya. Follow saya tahu namanya, sering ketemu. Kemudian naskah resensi didaftarkan melalui tautan. Ini mungkin di skip saja, lebih teknis nanti disampaikan sama panitia dalam technical meeting. Kemudian resensi ini kan ada dua, ada yang menulis, ada yang video. Jadi kalau video itu durasi videonya kurang lebih 3-5 menit untuk semua jenjang. Isi resensi mencakup identitas buku, pendahuluan, ringkasan, analisis, evaluasi, refleksi, dan kesimpulan. Video resensi diunggah pada akun YouTube peserta dengan format penulisan, sepekan satu buku, judul resensi, dan judul buku. Caption bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Berarti tidak update Ki. Caption itu bahasa Inggris. Apa bahasa Indonesianya caption? Ya. Bio. Kurang tepat. Apa bahasa Indonesianya caption? Ya. Kata pengantar jauh sekali. Ya. Apa? Deskripsi lebih jauh lagi. Oke. Caption bahasa Indonesianya adalah takarir. Baru kan ditahu, ini fungsinya membaca ini. Ada banyak ditahu kosakata. Jadi bahasa Indonesia itu takarir. Kalau hashtag? Tagar, betul. Oke. Tepuk tangan untuk kita semua ya. Jadi banyak. Iya. Jadi kalau persoalan bahasa adik-adikku sekalian, penting kita kuasai bahasa asing, jangan lupakan bahasa Indonesia, dan lestarikan bahasa hatata, bahasa lokal tak. Jadi yautu umak milo bahasa Mandar malah tawanggi. Iya, bisa juga bahasa Mandar. Tetap dilestarikan. Kemudian video harus menampilkan buku yang diresensi dan wajah peserta. Artinya bicara langsung depan kamera ya. Tidak boleh tidak ada orangnya. Kemudian video tidak boleh dihapus dan disembunyikan dari YouTube peserta minimal sampai 1 tahun setelah diunggah. Ini ada tautan videonya. Untuk lebih jauhnya, lebih teknisnya bisa berhubungan sama panitia nanti. Selanjutnya. Ini aspek penilaiannya. Ini dimensi indikator dan presentasi dalam penilaian yang dapat digunakan dalam perlombaan untuk naskah resensi. Terbagi atas 3 dimensi, kebahasaan, pembahasan buku, dan kreativitas. Tapi ini 3 dimensi beda-beda presentasenya. Kebahasaan itu dilihat dari kesesuaian dengan EYD 5 yang terbaru. Jadi proses bahasa Indonesia kita itu adik-adik sekalian sudah mengalami banyak sekali proses. Sempat pakai PUEBI, Panduan Umum Ejaan Berbahasa Indonesia, dan sekarang kembali ke EYD. Ada tahu ejaan lain selain 2 ini? Selain PUEBI, EYD ada tahu?
Pernah dengar namanya Ejaan Suwandi? Ejaan Suwandi zamannya dulu Soeharto. Kemenaken, gitu. N-nya ditekan, yang pakai DJ, kalau yang itu namanya Ejaan Suwandi. Nah, kemudian kerapian penulisan, typo. Typo bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Inggris kan? Bahasa Indonesia aja apa kalau typo? Salah ketik, salah tik. Di KBBI itu tertulis salah tik kalau typo itu. Typo. Kapital dan lain-lain, penulis paragraf yang kohesif dan koheren, artinya terhubung. Paragraf satu dengan paragraf yang lain itu terhubung. Bukan paragraf satu bicara A, paragraf B bicara Z, jauh sekali. Jadi penting untuk ada namanya kohesi atau koherensi. Jadi baku ikat itu paragraf tak. Kalau dalam bahasa Indonesia itu ada dikenal kalau teman-teman belajar paragraf deduktif sama induktif. Kalau deduktif itu segitiga terbalik, kalau induktif itu segitiga tidak terbalik. Deduktif berarti kita menulis umum khusus. Dari umum dulu baru ke khusus. Kalau induktif dari khusus ke umum gitu. Pelajaran-pelajaran bahasa Indonesia ini. Oke. Pembahasan buku ini penting sekali. Harus ada identitas bukunya seperti apa, pendahuluan, ringkasan, analisis, evaluasi, refleksi, dan kesimpulan. Nah, di tahun kemarin saya banyak sekali menemukan itu dia tulis itu identitas buku, kayak misalnya pendahuluan tuh ditulis pendahuluan, dia tulis lagi ada kayak judul ringkasan, baru diisi lagi analisis, diisi lagi evaluasi. Padahal seyogianya itu bisa tidak ditulis saja, mengalir saja turun satu tulisan itu. Tapi di dalamnya ada analisis, ada evaluasi, ada refleksi. Tapi ini salah satu contoh saja ya, jangan ditiru, jangan sampai jurinya tidak ikut cara saya meresensi. Karena saya juga suka sekali meresensi buku. Teman-teman bisa buka YouTube saya dengan nama saya, itu ada beberapa contoh resensi buku dalam bentuk video. Nah, kreativitas. Ini penggunaan sudut pandang penulisan, pengembangan ide gagasan, pemilihan judul. Ini kemarin banyak saya lihat temukan salah. Pemilihan judul itu bukan judulnya buku, judulnya tulisan tak. Misalnya kita mau resensi bukunya Usul, bukunya Kariduan, Usul. Judul tulisan tak bukan usul saja, sesuai bukunya lain. Bisa kita tulis dengan cara yang berbeda. Usul dalam perspektif anak SMP. Sebuah resensi. Kayak gitu. Jadi panjang. Jadi itu banyak kekeliruan kemarin, dia tulis judul buku sebagai judul tulisannya. Ini harus dibedakan. Kemudian presentasi plagiarisme, ketepatan jumlah kata. Ini ada juknisnya ya, dan kelengkapan daftar pustaka. Harus ada referensi tak kalau mau nulis resensi. Karena harus berbasis data. Yang kita bilang pendapatnya A, tapi tidak kita sertakan sumbernya dari mana. Yang sampai sembarang Jina bilang, baru kita kutip. Itu. Selanjutnya. Nah ini untuk video ya, kurang lebih dimensinya sama, tapi ada beberapa yang berbeda di persentase nilainya. Ini kebahasaan dan ekspresi, di dalamnya memuat penggunaan bahasa, intonasi suara, karena kita bikin video. Ada biasa orang bikin video, intonasinya tuh kalau grafiknya tuh lurus saja. Dari awal saya mau meresensi buku ini adalah buku tentang anak-anak. Datar saya sampai ujung. Berarti tidak ada intonasinya ya. Itu penting intonasinya. Kemudian ekspresi muka dan gesture. Ekspresi juga itu penting sekali kalau dalam bentuk video. Teman-teman bisa rujuk akun-akunnya Kak Fatia atau akun-akun Bookstagram yang lain. Ekspresinya itu bicara. Mukanya, wajahnya bicara. Gestur itu ya dia bisa menggerakkan tangannya. Jadi tidak monoton, tidak diam di tempat, tidak kaku ya. Ini butuh latihan, tapi teman-teman kalau sudah terbiasa depan kamera, apalagi generasi teman-teman ini, generasi yang lahir tiba-tiba sudah ada teknologi, jadi tidak gampang ketemu sama teknologi. Beda kayak kami nih, generasi milenial. Apalagi Kariduan sama Kak Muhammad yang generasi kolonial tadi ya. Lebih jauh lagi tarikannya ke belakang. Nah, pembahasan buku terdiri dari identitas, pendahuluan, ringkasan, analisis, evaluasi. Kurang lebih sama tadi, sama resensi buku yang ditulis. Kemudian kreativitas, ini kreativitas yang sedikit banyak. Pengembangan ide gagasan, pemilihan judul, editing video, penggunaan musik, transisi, dan lain-lain. Itu ternyata menjadi domain penting untuk lomba video ini. Setting tempat, videografi atau pengambilan angle, sudut pandang,
ketepatan durasi video. Sama ada satu yang tidak di sini dan penting sekali. Kalau teman-teman biasa bikin konten, biasa dengar istilah hook. Itu penting dipakai supaya 3 detik pertama, kan itu sekarang video pendek sekali. Paling lama mungkin 1 menit. Kalau kita tidak bisa menarik perhatian penonton dalam 3 detik pertama, retensi 3 detik pertama itu, maka penonton tinggalkan Ki. Makanya ada disebut hook. Nah, ada buku bagus sekali tentang hook ini. Judulnya Hook Your Readers, yang ditulis sama siapa? Ya, itu yang tulis. Itu penting sekali supaya menarik pembaca. Itu bisa digunakan dalam konteks membuat video resensi. Oh, tahu tidak? Ternyata di Sulbar itu ada agamanya orang Manda disebut usul. Masa sih? Masa ini ternyata yang dimaksud itu agama seperti ini. Kan orang, kan di Sulbar Islam, Kristen, penghayat kepercayaan. Tiba-tiba ada agama lain. Orang masuk tinggal untuk lihat. Oh, ternyata kita jelaskan nih. Oh, di Sulbar itu guys ada yang disebut usul. Usul itu seperti ini. Ada buku menarik sekali yang ditulis sama Kariduan, seorang periset dari Pambusuang yang menulis soal itu. Teman-teman kalau mau baca silakan beli bukunya. Kira-kira gitulah. Kemudian ketepatan durasi video ini jangan terlalu berlebihan ya, jangan sampai panjang sekali juga akhirnya orang tinggalkan. Oke, selanjutnya kita kembali ke resensi tadi. Ada penjelasan ini saya ambil langsung dari Juknis. Kalau teman-teman masih bingung apa bedanya antara analisis sama ringkasan, apa bedanya evaluasi sama kesimpulan, ini kita akan terangkan sedikit demi sedikit soal ini. Nanti moderator bisa kasih tahu kalau misalnya waktunya sudah selesai. Judul resensi tadi sudah saya sampaikan, beda judul buku sama judul tulisan, itu tidak boleh sama. Cara memilih judul yang bagus itu dengan yang pertama mencerminkan isi atau tema utama buku. Tema buku bicara soal apa? Kalau misalnya bicara soal kebudayaan, maka kita bisa tarik bahasa kebudayaan ini masuk ke dalam judul. Kemudian menunjukkan sudut pandang presensi. Kalau kami sebut presensi itu resenter, kalau kami di komunitas resensi, tapi umumnya bahasa Indonesia menyebutnya sebagai presensi. Itu menunjukkan sudut pandang presensi penting sekali. Kita meresensi buku sebagai apa? Dari sudut mana kita melihat bukunya? Dari anak SMP kah? Dari sudut pandang anak SMA kah? Dari sudut pandang anak remaja kah? Dari sudut pandang anak yang belum sekolah kah? Dan seterusnya. Jadi sudut pandang itu penting sekali. Karena cara saya meresensi buku sebagai orang dewasa dengan cara adik meresensi buku dengan anak SMA tentu akan menemukan perbedaan-perbedaan. Oke? Karena cara kita memproduksi gagasannya tentu berbeda karena sumber-sumber pengetahuannya itu berbeda. Atau belum ini ya, karena mungkin untungnya lebih duluan lahir lah kalau orang dewasa seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan yang dibawa itu tidak lebih tahu dari yang usianya sudah tua. Nah, kemudian relevan, singkat, kreatif, padat, dan menarik, dan bisa berupa pertanyaan atau pernyataan yang bernuansa opini. Misalnya kayak ada bukunya Kariduan di sini, Destructive Fishing. Destructive Fishing. Benarkah ada di Sulbar? Tanda tanya. Ada yang tahu Destructive Fishing? Dari bahasa Inggris ini. Fishing apa? Mancing. Destruktif? Oh, perikanan. Oh iya. Berarti destruktif itu kehancuran, menghancurkan. Jadi di Sulbar itu ada pola-pola yang dilakukan beberapa masyarakat yang tidak menjaga kondisi alam di laut dengan cara itu tadi. Destructive fishing itu. Nah, identitas, masuk ke identitas. Ini memberikan informasi faktual tentang kepengarahan buku. Ini hal yang formatnya formal saja, ditulis siapa yang tulis, tahun berapa dia terbit, kota mana dia terbit, apa nama penerbitnya, berapa jumlah halamannya, bahkan bisa ditulis ukuran bukunya seperti apa dan jenis bukunya seperti apa. Kemudian ini yang penting, sudah masuk ke hal yang penting ini karena sudah masuk ke edisi, pendahuluan. Membangun urgensi dan relevansi pembahasan buku. Bagaimana caranya? Yang pertama, mengungkap alasan pemilihan buku. Kenapa buku itu kita baca? Kenapa buku itu jadi alasan kita meresensi buku? Itu yang pertama. Bisa kita mulai dari situ. Kemudian identifikasi isu sentral buku.
isu yang dibahas dalam buku tersebut seperti apa temanya, bicara soal apa. Kemudian keterkaitan dengan isu saat ini, relevansinya buku yang kita baca itu isunya sama yang sekarang. Misalnya kalau teman-teman kalau tahun kemarin itu banyak meresensi buku yang temanya narkoba, kenakalan remaja. Nah, bisa kita tarik itu relevansinya dengan kondisi hari ini. Bisa kita pakai data. Kalau data bisa pakai BPS, bisa pakai data-data dari NGO dan sebagainya. Sekarang kita ada internet jadi agak mudah menemukan data-data tersebut. Tentunya dengan kemampuan untuk mencari tahu lebih jauh. Kemudian identifikasi tujuan penulis buku. Ini harus dibaca bukunya betul baru bisa kita tahu kenapa buku itu hadir, kenapa ditulis oleh penulisnya. Itu juga teman-teman sebagai pembaca penting untuk tahu. Kemudian ringkasan, intisari. Ini berarti menceritakan isi buku secara ringkas yang merupakan intisari buku dengan bahasa sendiri. Bukan kita kopas saja isi bukunya masuk ke resensi, tidak. Tapi kita retelling, menceritakan ulang sesuai carata. Jadi cara yang lebih mudah sebenarnya untuk menjadi seorang penulis, kendati pun tidak benar mudah ya, menulis sebagaimana kita bicara. Jadi bagus sekali kalau ada orang cerewet, itu bagus kalau menulis. Karena menulis sebagaimana kita bicara, itu membantu kita bisa menjadi penulis yang lebih cepat. Kemudian untuk karya non-fiksi memuat gagasan pokok, pembahasan perbagian, serta poin-poin penting yang menjadi inti dari buku. Ada yang tahu bagaimana cara menemukan gagasan pokok dalam paragraf? Dalam buku supaya tidak capek baca bukunya sampai selesai? Kan ada buku tuh 400 halaman, 300 halaman. Ada tekniknya itu kalau membaca. Kalau buku non-fiksi ya. Ada disebut gagasan pokok, gagasan utama, gagasan kunci, kalimat kunci, ide utama, itu sama semua modelnya. Kalau teman-teman mempelajari paragraf, itu selalu terdapat kalau tidak di atas kalimat, di atas paragraf, di bawahnya. Jadi cara membaca bisa begitu. Intinya seperti itu ya. Kemudian analisis. Nah, kalau tadi sudah kita meringkas, gini analisis lagi. Melakukan analisis secara kritis dengan membedah unsur-unsur yang membentuk isi buku dan menunjukkan bagaimana unsur-unsur ini saling berhubungan dan membangun makna isi buku. Ini ada dua cara yang berbeda. Kalau untuk fiksi berarti mencakup unsur intrinsik seperti tema, alur, karakter, gaya bahasa, dan latar. Kalau karya non-fiksi berarti menitik beratkan pada struktur, argumentasi, analisis logika, dan metode yang digunakan, serta kejelasan penyampaian ide. Ini harus kita pahami. Jadi cara memahaminya itu kita harus tahu bahwa oh fiksi itu ini, non-fiksi itu ini. Kalau kita sudah tahu kedua itu bedanya apa, kita akan lebih mudah untuk meresensi. Kemudian yang keenam itu evaluasi. Evaluasi itu memberikan penilaian objektif terhadap kualitas buku dengan menimbang kelebihan dan kekurangan buku. Berdasarkan hasil analisis yang sudah kita tulis sebelumnya, kemudian menilai efektivitas penyampaian isi, kemudian meninjau posisi buku dibanding karya sejenis. Bisa kita komparasikan dengan buku-buku sejenis lainnya yang ditulis oleh penulis yang berbeda. Kemudian terakhir ini refleksi atau kesimpulan, bisa dikasih beda, bisa dikasih satu. Merangkum dan merefleksi makna serta nilai buku secara keseluruhan. Caranya itu mengaitkannya dengan konteks yang lebih luas atau pengalaman pribadi. Memberikan rekomendasi pembacaan yang relevan agar pembaca resensi terdorong untuk membaca buku tersebut. Kemudian yang terakhir adalah daftar referensi. Mencantumkan semua sumber yang digunakan. Kalau teman-teman pakai sumber internet, apa bahasa Inggrisnya? Link. Bahasa Indonesia link. Tautan, iya. Tiba-tiba teringat. Jadi tautannya itu di copy paste, kasih masuk di daftar referensi, baru tulis diakses pada jam berapa, pada hari apa. Cara mengutip kalau dia bentuknya tautan. Kalau bentuknya daftar pustaka dari buku, itu menggunakan format apa? Style. Apa itu? American Psychological saya lupa American Psychological apa itu ya. Itu modelnya cara penentuan daftar pustaka yang dimulai dari
nama, kalau saya Safri Arifudin berarti Arifudin, Safri kayak gitu. Nanti teman-teman kalau di kuliah akan pelajari itu semua. Kemudian konsisten dalam format penulisan, jangan berubah-berubah. Selanjutnya, yang terakhir, dua dari terakhir, Kak. Kiat-kiat ikut lomba. Ini buat teman-teman yang ikut lomba ini ada kiat-kiatnya, ada tips-tipsnya ya. Apa yang paling penting sebenarnya kalau ikut ke lomba? Perbanyak referensi tak tentang lombanya. Karena ini lomba resensi, berarti kita perbanyak referensi tak tentang resensi bagus itu seperti apa. Ada buku bagus sekali ditulis sama Muhyiddin M. Dahlan, judulnya Inilah Resensi. Kalau buku ini tidak kita temukan, teman-teman bisa langsung baca website yang menyediakan kolom resensi. Itu bisa kita baca 2-3 untuk menambah wawasan kita tentang resensi bagus seperti apa. Kenapa harus di media-media kayak sastra begitu? Karena di media sastra itu ada yang namanya kurator yang mengkurasi tulisan masuk. Jadi kalau tulisan sudah tayang di media-media sastra, berarti tulisannya sudah layak baca. Artinya tulisannya bagus. Jadi bisa baca-baca di situ. Bisa di bukupetra.id, bisa di omong-omong.com, bisa di situsnya Dewan Kesenian Jakarta, tengara.id. Itu tapi agak lebih ini ya, membahas buku-buku sastra secara spesifik. Tapi bisa lah teman-teman baca untuk menambah referensi. Kemudian juri, ini penting sekali. Cari tahu siapa jurinya. Kalau lomba Ki, karena biasa itu yakin sekali yang menang, ternyata bukan itu yang diinginkan juri. Jadi juri kan semua kapasitasnya beda-beda. Biasanya kalau lomba selalu terdiri dari ganjil ya, tidak genap. Jadi biasanya 3 orang, 5 orang gitu. Nah sekarang pelajari siapa jurinya, cari tahu dia jurinya tulisannya seperti apa, cara bacanya seperti apa. Karena juri biasanya menilai sesuai sama preferensi apa yang dia tulis, apa yang dia baca. Jangan sampai kita sudah bagus sekali tulisan, ternyata tidak masuk ke dewan juri. Gitu. Jadi tadi saya sempat dikasih tahu sama kepala dinas bahwa jurinya itu ada 3 orang. Yang pertama itu Pak Sunarto, guru berprestasi. Saya juga tidak kenal orangnya. Kemudian yang kedua itu Kak Munir, ada di orang Polewali, menulis beberapa buku termasuk buku Jalan Panjang SDK JSM, itu salah satu jurinya. Yang satu saya tidak tahu ini, yang satu saya tidak tahu. Itu kita bisa mulai stalking Facebooknya, Instagramnya, cari tahu kalau dia nulis seperti ini, oh dia suka baca ini, itu membantu kita untuk menulis. Saya sekedar berbagi pengalaman, saya pernah juara menulis puisi Partai Demokrat Pusat. Bukan juara 1 sih, juara 3. Setelah saya pelajari tahu tidak apa yang bikin menang saya. Kan banyak yang daftar ini seluruh Indonesia, saya bisa jadi juara 3-nya. Sebelum saya menulis puisi, di puisi saya taruh kutipannya SBY di awal puisi. Kutipannya SBY, itu berarti menarik pasti juri. Oh, SBY kan ketua Partai Demokrat ini. Saya pakai begitu. Jadi saya pelajari jurinya. Kan ini lomba yang diadakan partai. Pasti senang dong kalau misalnya disanjung-sanjung misalnya ketua partainya. Jadi saya menulis puisi waktu itu dimulai dari kutipan kata-katanya Susilo Bambang Yudhoyono dan menang juara 3. Kemudian yang terakhir, ikuti juknis. Banyak karya bagus yang gugur karena juknis. Misalnya saya sering kali begini, lomba cerpen, bagus sekali cerpennya, tapi tema cerpen itu temanya misalnya pendidikan, dia tulis kesehatan. Sebagus apapun pasti tidak ketemu karena gugur di juknis. Misalnya kalau di juknisnya bilang jumlah kata itu 1000, dia tulis meskipun bagus sekali tapi 1500. Gugurlah, tidak sesuai juknis. Jadi bukan soal bagus tidaknya, jadi ini juknis bisa jadi penilai utama, ini masuk ke tahap berikutnya atau tidak. Misalnya kayak lomba resensi buku, ditentukan temanya seperti apa. Anggaplah tema soal surbar, tapi dia menulis tentang Jawa. Bagus sih bagus, tapi di luar ketentuan, di luar juknis, maka dia tidak bisa lanjut. Dan mungkin ini nanti akan lebih jauh disampaikan sama dewan jurinya langsung karena ada technical meetingnya, bisa banyak bertanya di situ nanti. Dan terakhir, terima kasih atas perhatian teman-teman semua, adik-adik sekalian. Semoga waktu yang diluangkan untuk datang ke sini
ada hal yang bisa dibawa pulang supaya kita di atas tidak bercuap-cuap, tetapi ada yang tinggal. Saya tutup dengan kata-katanya penulis yang paling saya idolakan, namanya Pramudia Anantatur. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Untuk itu, Allahumma fiqilakum tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan sekali lagi.